Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada siang hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini berbunyi, Dear Pak Horas, mohon arahannya terkait penyusunan kajian teknis. Sistematika penyusunannya seperti apa ya Pak? Akan tetapi sebelum kita lanjut ke diskusi yang lebih dalam, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, apabila kita lihat Kepmen SDM 1827 tahun 2018, di mana di sana ada 8 lampiran dan mencakup terkait dengan 6 aspek kaidah teknik pertambangan yang baik. Di dalam 370 halaman Kepmen SDM 1827 ada sekitar 122 kali disebutkan kata-kata kajian teknis. Dan 107 dari 122 itu ada di lampiran 2 yang mengatur tentang aspek teknis pertambangan. Sebelum kita masuk ke format penyusunan kajian teknis, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kajian teknis. Di halaman 30 disebutkan di sana kajian teknis adalah kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui sifat keteknikan yang di dalamnya memuat analisis risiko. Pertanyaannya sekarang adalah kapan kita harus membuat kajian teknis? Ada beberapa alasan sehingga kita harus membuat kajian teknis sahabat dunia tambang kita. Misalnya di halaman 71 disebutkan begini. Sarana dan prasarana untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan memiliki kapasitas yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis. Maka di sana seberapa besar workshop kita dalam hal untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan peralatan, seberapa besar workshopnya, seberapa luas workshopnya, peralatan apa saja yang ada di sana, kapasitasnya seberapa besar, itu harus ditentukan berdasarkan kajian teknis. Nah, akan tetapi sahabat dunia tambang kita, mayoritas kita harus membuat kajian teknis itu karena tidak sesuai dengan peraturan. Karena ketidaksesuaian fakta di lapangan dengan peraturan. Nah, kita ambil contoh paling gampang sahabat dunia tambang kita. Misalnya, di lampiran 2 Kepmen 1827 tahun 2018 sudah diatur bahwa grade jalan maksimum itu 12% atau disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang kita gunakan. Ya. Nah, itu aturannya. Maka kalau tidak sesuai dengan itu, tidak sesuai bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau lebih rendah dari 12% atau lebih rendah dari spesifikasi batas maksimum yang ditetapkan di spesifikasi alat angkut yang kita gunakan, itu tidak ada masalah karena lebih aman. Nah, akan tetapi kalau di atas tidak sesuainya di atas, misalnya maksimum tadi 12% atau sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang kita gunakan. Ternyata spesifikasi kendaraan yang kita gunakan juga 10% misalnya, 10%. Grade jalan kita ternyata 11%. Maka walaupun 11% masih di bawah 12 ketentuan maksimum, akan tetapi karena 11% sudah di atas spesifikasi kendaraan angkut yang kita gunakan, itu sudah tidak sesuai. Sudah melebihi. Sudah artinya ada potensi bahaya yang muncul di sana. Maka disitulah kita perlu membuat kajian teknis. Nah, dari 107 kata-kata kajian teknis yang ada di lampiran 2, mayoritas kita harus membuat kajian teknis itu karena tidak sesuai dengan peraturan. Nah, maka seperti apa menyusunnya? Nah, menyusunnya sebenarnya sudah di format penyusunan sudah dituangkan di Kepmen SDM nomor 1806 tahun 2018, sahabat dunia tambang kita. Nah, tepatnya di lampiran 16F. Di halaman 1633 ya. Nah, bisa kita lihat di screen seperti ini bentuknya sahabat dunia tambang kita ya. Nah, yang pertama di sana adalah judul kajian teknis yang terdiri dari nama pemegang IUP atau IUPK. Nah, di sini walaupun yang membuat kajian teknis itu adalah kontraktor, tentunya dia membuat kajian teknis atas nama pemegang IUP-nya. Ya, karena nanti yang harus melaporkan atau menunjukkan kajian teknis ini kepada inspektur tambang itu adalah kepala teknik tambang. Maka walaupun kontraktor yang membuat itu atas nama pemegang IUP.
Nah, kemudian B, lokasi IUP, saya pikir tidak ada masalah, kita tinggal tuangkan saja di sana. Yang C, pelaksana kajian teknis. Yang membuat kajian teknis ini bisa dibuat sendiri oleh KTT, internal pemegang IUP beserta kontraktornya, atau menggunakan pihak ketiga. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya, nah kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran saya pikir tidak perlu kita diskusikan. Kemudian isi laporan. Nah, yang pertama di sini adalah di satu-satu latar belakang kondisi lapangan dan tantangan. Nah, seperti apa kondisi aktualnya? Tadi sudah disebutkan bahwa grade jalan 11%. Itu kondisi aktualnya. Padahal spesifikasi kendaraan angkut yang kita gunakan hanya maksimum 10%. Itulah kondisi lapangan yang dimaksud di sini. Kemudian ruang lingkupnya dibatasi hanya menganalisis kemiringan jalan atau grade jalan. Dasar ketentuan atau peraturan, nah sudah jelas di Kepmen 1827 untuk kasus grade jalan, sahabat dunia tambang kita. Kemudian kronologi kejadian. Nah, kronologis kejadian dalam hal telah ada kajian teknis sebelumnya. Ini histori kajian teknis ini, sahabat dunia tambang kita. Kita harus jelaskan di sini bahwa ini adalah revisi dari kajian teknis sebelumnya karena telah terjadi jenis kendaraan angkut yang kita gunakan misalnya dengan kemampuan yang berbeda, maka tentu kajian teknis yang awal perlu direvisi, sahabat dunia tambang kita. Nah, kemudian tujuan dan sasaran. Tujuannya misalnya untuk menganalisis berapa maksimum beban atau payload yang boleh dibawa kendaraan angkut dengan spesifikasi maksimum grade jalan yang bisa dilalui 10%, melewati jalan dengan grade jalan 11%. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Nah, kemudian penyusunan kajian teknis, pelaksana kajian tadi sudah kita sebutkan, dan waktu pelaksanaannya ini berulang dari 1C dan 1D. Kemudian metode peralatan dan pengumpulan data, kita sekali lagi bisa dilihat di screen. 2.1 pengumpulan datanya, ya, bagaimana harus dijelaskan di sini bagaimana kita mengukur grade jalan misalnya, di mana saja, ya tentu kita harus ambil kondisi yang paling kritis. Grade jalan misalnya di tempat kita ada yang 20%, ada yang 14%. Tapi yang dulu 20% di jalur unloading, ya. Tapi yang 20% di jalur unladen, artinya kosongan, truk kosongan. Tapi yang di jalur 14%, walaupun dia lebih rendah, tapi jalur laden, artinya jalur isian. Maka tentu yang paling kritis adalah bukan yang 20%, tapi yang 14%. Maka tidak usah kita analisis di yang 20% karena ini jalur kosongan, ya. Potensi bahayanya lebih besar di yang 14% karena ini kondisi truk isian. Ya, jadi begitu sahabat dunia tambang kita. Kita harus jelaskan di sana. Nah, kemudian metodologi, ya, atau cara metode analisis. Kemudian peralatan, tahapan kegiatan dituangkan dalam flowchart, tahapan kegiatan pembuatan kajian teknis ini maksudnya. Kemudian analisis, ya. Di dalam analisis 3.1 kita olah datanya, termasuk data spesifikasi kendaraan angkut yang kita gunakan, juga data jalan tambang kita. Kemudian kita lakukan perhitungan teknis, ya. Nah, perhitungan teknis di sini dalam rangka menganalisis sahabat dunia tambang kita bisa melakukan eksperimen di lapangan atau kita juga bisa melakukan perhitungan empiris. Akan tetapi lebih baik kita melakukan perhitungan empiris sahabat dunia tambang kita. Karena kalau dengan eksperimen di lapangan bisa malah pada saat eksperimen ini sama seperti rekonstruksi kecelakaan. Malah bisa nanti terjadi kecelakaan. Atau lakukan eksperimen tapi setelah dilakukan perhitungan empiris. Ya. Jadi ada modal kita untuk melakukan percobaan di lapangan. Nah, akan tetapi saya pikir kalau data-datanya sudah lengkap, perhitungan empiris itu sudah cukup sahabat dunia tambang kita. Kemudian benefit and cost analysis untuk pemerintah dan pemegang IUP. Ya, misalnya begini sahabat dunia tambang kita. Tadi spesifikasi kendaraan angkut yang kita gunakan, grade jalan maksimum yang bisa dilalui pada beban maksimum itu cuma 10%. Grade jalan kita 11%.
maka ada dua hal solusi yang bisa kita lakukan. Ada dua pilihan. Yang pertama, regrading jalan dari 11% menjadi 10%, atau yang kedua, mengurangi muatan. Misalnya kendaraan angkut yang kita gunakan adalah Hino FM 260 misalkan, dengan kapasitas 20 ton pada beban maksimum dan grade jalan yang bisa dilalui maksimum 10% misalkan. Nah, karena jalan kita 11%, sesuai dengan setelah kita hitung dengan perhitungan empiris, maka dia boleh melalui grade jalan 11% tapi muatannya menjadi 19 ton misalnya. Maka operasi tidak akan terganggu, sahabat dunia tambang kita. Tidak ada waktu delay untuk operasi, bisa tetap berjalan normal, hanya saja kapasitas berkurang. Yang tadinya 20 ton per read menjadi 19. Artinya berkurang 5% kapasitas produksi. Akan tetapi kemudian kalau kita regrading jalan, tentu jalan ini misalnya sepanjang 2 km misalnya. Untuk regrading jalan dari 11% menjadi 10% sepanjang 2 km, kita butuh waktu misalkan 2 minggu misalnya. Nah, berapa kerugian produksi dengan tidak pengangkutan berhenti atau berjalan hanya 25 atau 50% misalnya selama 2 minggu. Nah, ini tinggal kita hitung-hitung mana benefitnya, seperti apa cost and benefit, baik itu kerugian produksi, baik itu untuk pemegang UP maupun untuk pemerintah. Karena begitu kapasitas produksi turun, pendapatan negara pun akan turun, sahabat dunia tambang kita. Royalti turun, dan juga karena profit perusahaan akan turun karena produksi turun, pajak juga turun. Nah, ini tinggal dihitung-hitung saja sebenarnya. Nah, kemudian analisis risiko. Analisis risiko. Baik itu dengan dua solusi tadi misalnya, ya, regrading jalan atau mengurangi muatan. Seperti apa analisis risikonya? Kemudian rencana pelaksanaan dan monitoring. Nah, rencana pelaksanaan, kalau yang kita pilih opsi pertama regrading jalan, kapan dilaksanakan dan monitoringnya seperti apa? Atau kalau opsi kedua yang kita pilih mengurangi muatan, kapan dilaksanakan dan bagaimana monitoringnya? Nah, kemudian penutup kesimpulan, ya, 4.1 kesimpulan bahwa kita akan memilih opsi 2 misalnya, mengurangi muatan dari 20 ton menjadi 11 ton. Supaya produksi tidak terganggu, walaupun turun 5% tidak apa-apa misalnya. 4.2 rekomendasi hasil kajian teknis, misalnya mengurangi muatan dari 20 ton menjadi 19 ton. Maka seperti apa rekomendasinya? Yang jadi masalah di sini adalah mengontrol supaya 19 ton. Karena pada saat alat gali muat memuat alat angkut, itu sudah frekuensinya yang menjadi pegangan operator alat gali muat adalah, atau ekskavator adalah, berapa frekuensi atau berapa bucket yang harus diisi. Misalnya 4 bucket atau 5 bucket. Nah, bagaimana mengurangi 1 ton? Kalau 5 bucket misalnya, berarti 20 ton ini selama ini 5 bucket, berarti per bucket 4 ton. Nah, bagaimana mengurangi 1 ton dari 4 ton? Nah, kontrolnya ini yang harus direkomendasikan di sini seperti apa, sahabat dunia tambang kita? Pelaksanaannya. Ataukah misalnya kita buat marking di vessel, di sisi dalam supaya bisa dilihat oleh operator ekskavator bahwa sampai disitulah batasnya dia boleh memuat. Nah, itu yang harus kita tuangkan di 4.2. Nah, jadi begini sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat format 16F ini, wah, ini seperti membuat sebuah buku. Padahal kita hanya menganalisis kemiringan jalan atau hanya menganalisis lebar jalan misalnya. Karena sudah diatur juga bahwa lebar jalan kalau 2 arah minimal 3,5 kali lebar kendaraan yang paling lebar. Hanya menganalisis lebar, kok kita harus membuat satu buku? Nah, intinya sahabat dunia tambang kita, di dalam kajian teknis ini, yang paling penting, yang terutama, yang akan dipelototin oleh inspektur tambang, yang pertama adalah kita bisa lihat di sini 1.1.1 kondisi lapangan, ya, fakta di lapangan yang melanggar itu atau yang tidak sesuai dengan peraturan itu seperti apa. Nah,
Kemudian kronologi kejadian ini juga penting untuk melihat apakah sudah ada kajian teknis sebelumnya dan kenapa perlu direvisi. Apakah karena perubahan alat atau grade jalannya sudah berubah lagi? Nah, ini perlu sahabat dunia tambang kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Karena begitu datanya yang misalnya grade jalan hasil pengukuran 11% tadi, padahal faktanya 12%, salah ukur. Nah, ini yang menjadi masalah. Datanya salah, ya, bumbunya salah, nasi gorengnya nggak enak sehebat apapun yang kokinya. Ya, jadi jangan sampai salah pengumpulan data. Ini yang ketiga. Yang keempat, pengolahan data tentunya dan juga perhitungan teknis. Pengolahan data dan perhitungan teknis. Jangan sampai salah analisis. Ya. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan. Begitu sahabat dunia tambang kita. Nah, yang jelas adalah tadi kalau kita bisa buat garis besarnya sahabat dunia tambang kita, yang pertama adalah fakta di lapangan, yang kedua peraturannya supaya kelihatan deviasinya. Nah, yang ketiga, deviasinya apa? Kita jelaskan. Atau ketidaksesuaiannya apa? Tentu ketidaksesuaian ini akan menimbulkan potensi bahaya yang baru. Yang keempat tadi bahayanya, kemudian yang kelima pengendalian tambahan atas bahaya yang baru tadi. Seperti itu sahabat dunia tambang kita. Intinya adalah bahwa di dalam kajian teknis ini kita ingin mengungkapkan bahwa kita telah melanggar dan pelanggaran kita menimbulkan bahaya yang baru. Akan tetapi operasi tetap bisa dijalankan dengan aman karena kita sudah membuat pengendalian tambahan. Itu intinya sahabat dunia tambang kita. Jadi sekali lagi untuk format penyusunan bisa kita lihat di lampiran 16EF Kepmen SDM nomor 1806 tahun 2018. Nah, akan tetapi intinya adalah 5 hal tadi sahabat dunia tambang kita. Ya. Saya pikir pertanyaannya sudah terjawab. Kalau ada yang belum jelas, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan tidak bosan-bosannya, dunia tambang kita mengingatkan kita semua untuk mendukung program pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah, mengurangi interaksi sosial secara fisik. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.